Oke, untuk style, SketchUp punya style yang cukup menarik. Di sini kita lihat Windows, kemudian di sini ada styles, di mana pada styles ini kita dapat merubah sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama kali adalah pasti di sini default stylenya, di mana pada default style ini kita bisa melihat preset-preset yang lain. Ini saya klik contohnya di sini. Kita bisa memilih misalkan assorted styles, di mana kita bisa mengganti style tersebut. Contohnya adalah seperti blueprint seperti ini, ataupun kita mengganti dengan ini, ataupun dengan yang hitam seperti ini dengan bergaris-garis, kemudian dan sebagainya. Lebih lanjut juga kita bisa melihat sekarang setelah kita menentukan style di sini, kita bisa melihat pada posisi in model. Ini artinya adalah bahwa style yang kita pilih untuk model kita ini. Ada beberapa style yang telah kita pilih dan tentunya adalah eh, kita menggunakan salah satu. Untuk mengurangi memori artinya adalah file size kita supaya tidak terlalu besar, maka kita bisa mengklik tanda di sini details, kemudian kita pilih di sini ports unused. Saya akan memilih terlebih dahulu default style saja. Saya kemudian memilih di sini adalah ports unused. Artinya saya membuang style-style yang tidak saya gunakan. Contoh lagi, misalkan saya akan memilih color set di sini, saya akan memilih color set yang lain. Mungkin ini misalkan ya, saya pilih ini. Perhatikan pada bagian in model. Di sini saya sudah mempunyai beberapa yang saya pilih, tetapi mungkin saya hanya menggunakan kamu seperti ini. Lalu saya akan memilih di sini first unused. Setelah saya first unused, berarti saya membuang style-style yang lain. Berikutnya adalah style yang kita pilih ini pun masih dapat kita edit. Kita bisa melihat di sini pada edit view. Di sini ada edge setting, artinya kita bisa mengatur edge atau garis-garis tepinya. Misalkan di sini saya menguncheck profilnya, sehingga perhatikan untuk profil-profil tidak mempunyai penebalan, ataupun untuk profil bisa kita rubah penebalannya menjadi lebih tebal misalkan, dan seterusnya. Ataupun kita bisa misalkan memberikan extension, di mana kita melihat bahwa seperti garis-garis sketsa ini saya akan membuat lebih, misalkan 7. Perhatikan di sini garis-garisnya adalah lebih panjang lagi sehingga kelihatan seperti sebuah sketsa. Lebih lanjut saya bisa misalkan saya gunakan endpoint. Untuk endpointnya perhatikan setiap endpoint dia mempunyai penebalan dan seterusnya. Ataupun saya memberikan jitter, di mana dengan jitter ini kita lihat bahwa terjadi penambahan yang garis yang seperti apa ya, seperti bergerigi-gerigi seperti itu dan seterusnya. Selain ini, saya pun bisa menggunakan untuk mengatur face setting, yang dimana pada face setting di sini kita bisa mengatur apakah displaynya in wireframe, ataupun saya mengatur di sini hidden line mode, artinya yang tidak tampak dari pandangan kita akan terhidden, ataupun saya menggunakan display shade, artinya di sini hanya menggunakan warna saja, ataupun plus tekstur di sini, di mana saya sudah mempunyai tekstur misalkan untuk bagian atap ini. Lebih lanjut saya akan mengatur di sini adalah background setting. Pada background setting di sini saya bisa menggunakan sky. Saya mengklik mencek tanda sky di sini. Perhatikan bahwa sekarang saya sudah mempunyai sky, dan pada sky-nya pun saya bisa mengatur merubah warnanya. Misalkan saya rubah seperti pada sore hari keoranjean seperti ini. Saya klik OK misalkan. Perhatikan dia mempunyai default dari warna keputihan sampai ke warna oranye seperti itu. Kemudian selain kita bisa memberikan background, untuk ground pun demikian. Kita bisa mengatur groundnya dengan warna apa. Misalkan saya atur groundnya berwarna kehijauan seperti ini, dan seterusnya. Demikian pula untuk transparansi ground tersebut. Selain itu saya bisa mengatur di sini watermark, di mana ketika saya memilih watermark saya akan memilih di sini tanda plus. Untuk membuat watermark saya akan memilih, contohnya ini adalah watermark saya. Ada sebuah ini, dan saya akan jadikan background atau overlay. Overlay adalah dia di depan. Saya klik next, kemudian di sini adalah metode blendingnya, berapa tebal. Kemudian next, saya memilih di sini apakah saya akan stretch sesuai fit dengan screen, artinya sesuai dengan besaran screen, ataupun saya pilih tile across the screen. Di sini dia mempunyai tiling, artinya mempunyai seperti
pengulangan seperti ini, kita bisa melihat berapa besarnya sesuai dengan posisinya. Kemudian di sini ada posisi, saya bisa mengatur misalkan posisinya di pojok kiri atas seperti ini, kemudian scale-nya bisa kita atur. Setelah itu saya klik finish. Dengan demikian kita bisa mengatur style-style tersebut dan kita bisa dengan bebas mengeditnya baik dari face maupun dari garis ataupun juga background, sun, sky dan sebagainya.